Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin. Begini teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan pakan limbah, itu DOD yang dipakai spek berapa supaya kita beternak itu bebek pedaging tetap untung teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, untuk penjelasannya, yang dimaksud pakan limbah itu begini contohnya. Itu ya seperti tepung kentaki coklat, tepung kentaki putih, terus kedelai malika, ampas tahu, kemudian ada serbuk miwon, atau sosis BS, atau roti BS, atau wafer BS, atau apa, atau kasutnya kedelai itu ya, seperti itu contoh pakan limbahnya. Sosis blotong juga itu juga termasuk limbah. Jadi begini pemirsa, teman-teman semua, kalau kita memakai pakan limbah seperti itu usahakan kita memakai DOD yang mempunyai spek besar teman-teman ya. Jangan memakai DOD yang spek kecil 15. Jangan kalau pakai pakan limbah seperti itu. Kenapa seperti itu teman-teman? Kalau pakan limbah memakai DOD spek besar, jadi begini untuk penjelasannya. Di dalam pakan limbah itu kita kan belum tahu teman-teman kandungan proteinnya berapa, kandungan EM-nya berapa, kandungan seratnya kasar itu berapa. Itu kan belum tahu teman-teman. Jadi kalau kita dengan memakai DOD spek besar, itu pertumbuhannya akan lebih maksimal dengan pakan limbah. Karena ya itu tadi, itu biasanya kalau pakai pakan limbah itu FCR-nya akan sedikit bengkak teman-teman. Menurut yang saya tahu begitu, yang saya sudah alami, mungkin sudah 2 kali panenan saya mengalami seperti itu. Jadi FCR akan sedikit bengkak. Itu kan menandakan kalau FCR bengkak itu kan menandakan kualitas pakan yang kita pakai itu kurang begitu baik untuk pertumbuhan bebek pedaging itu. Ya Anda semua kan ya, kalau di logika itu kan pakan limbah itu seperti apa, itu kan jenengan semua kan ya sudah tahu lah. Kalau dipikir secara logika seperti apa itu jenengan sudah tahu. Terus kenapa kalau memakai pakan limbah harus dengan spek besar, kok tidak boleh spek kecil? Begini teman-teman, kalau kita paksakan pakai DOD spek kecil atau 1,5 speknya dengan pakan limbah tadi, itu pertumbuhan bobotnya, perkembangannya itu akan sulit banget teman-teman. Itu nanti kalau yang saya alami ya ini, kalau memakai DOD spek 1,5 terus pakan yang kita gunakan itu menggunakan pakan limbah yang saya sebutkan tadi, diantaranya itu spek 1,5 itu jadinya bobot rata-ratanya, jadinya waktu panen itu 1,2, antara 1,2 sampai 1,4. Itu kemarin seperti itu teman-teman saya. cukup mengagetkan bagi saya, karena saya kan ya mencoba-nyobalah, namanya juga peternak. Barangkali dengan pakan yang sedikit murah bobotnya bisa maksimal.
Jadi kemarin itu saya dengan 1,5 spek 1,5 DOD, kemudian pakan limbah salah 1, salah 2, salah 3 yang saya sebutkan tadi. Bahannya itu jadi bobotnya rata-rata saat panen itu antara 1,2 sampai 1,4 teman-teman. Rata-rata bobotnya saat panen. Tapi yang terjadi pada saya kemarin itu rata-rata bobotnya itu di 1,4. 1,41. Jadi kan itu bobot yang sedikit banget toh itu. Dan FCR-nya pun juga sedikit bengkak. Kalau pakai pakan limbah itu biasanya seperti itu. Biasanya loh ini ya. Bukan biasanya, ini yang sudah saya alami saja seperti itu. Kita pengen dapat pakan murah, biar ketemu harga per kilonya itu murah pakannya. Asumsi saya kan dengan memakai limbah itu. Nggak taunya FCR-nya malah bengkak teman-teman. Baik itu memakai DOD besar ataupun dengan DOD spek kecil, agak bengkak sedikit FCR-nya kalau pakai pakan limbah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, apa yang sudah saya tahu tentang pakan limbah dan DOD-nya yang kita pelihara, bebeknya itu jadinya bagaimana. Jadi seperti itu kira-kira. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.